Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Alas Buto Ringin. Kebangkitan raksasa buto terkutuk yang menciptakan bencana di masa lalu. Cerita ini ditulis oleh Ristory dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Alas Buto Ringin. Kalian benar-benar membuatku kesal. Ki Gondo membaca sebuah mantra, tubuhnya seketika diselimuti energi hitam. Dia berteriak, mengeram dan perlahan tubuhnya berubah wujud menjadi lebih besar seperti buto. Ki Ambar tersentak melihatnya dan semua mundur ke posisi awal, memperhatikan perubahan Ki Gondo. Sementara itu, Buto Jolo masih mengeram berguling-gulingan seolah sedang melawan kekuatan gelap yang ada di tubuhnya. Dia berubah menjadi buto. Ini mungkin kekuatan pemberian Surogandro. Dua buto yang sebelumnya tersungkur kembali bangkit, berdiri bersama Ki Gondo yang sudah berubah wujud seperti buto. Mereka menyerang Mahendra, Arlingga, Ki Ambar dan Basugeng. Ki Ambar melompat ke sisi kanan, Arlingga ke sisi kiri, sedangkan Mahendra melompat ke atas. Namun Ki Gondo mengubah arahnya ke arah Mahendra yang melompat. Kau akan mati keturunan Jayandaru. Mahendra membaca sebuah amalan, membuat tombak Madusena berputar menciptakan sebuah perisai cahaya. Mahendra terpental namun berhasil menangkis serangan tersebut. Aku sudah tidak memiliki waktu lagi dan harus pergi ke candi. Dia sudah tidak memiliki waktu lagi dan harus segera menuju candi untuk memancing Surogandru ke Randu Kidul agar pasukannya tidak mengarah ke desa. Namun situasi saat ini tidak memungkinkan untuk dirinya meninggalkan desa Kencana Wungu. Sosok-sosok mengerikan semakin banyak bermunculan. Buto dan Ki Gondo kembali melancarkan serangan ke arah mereka. Namun tiba-tiba sebuah pusaran kabut muncul di hadapan mereka. Portal gaib. Arlingga berucap seraya tersenyum, sadar itu portal gaib milik siapa. Tiba-tiba cahaya putih melesat ke arah dua buto, mencakar bola mata mereka, membuat mereka seketika menutup wajah. Sedangkan Ki Gondo menerima sebuah pukulan yang membuatnya terhempas beberapa meter. Mahendra tersenyum melihat dua orang yang ada di hadapannya. Bah Arya dan Aswan berdiri di sana. Aswan! Bah Arya! Aswan dan Bah Arya segera berbalik menghalangi jalan Mahendra. Bah Arya meletakkan tangan di bahu Mahendra dengan penuh keyakinan. Kalian harus pergi menuju candi sekarang. Surogandru harus dikalahkan dan kalianlah yang bisa melakukannya. Mahendra mengangguk dengan tegas, menyadari pentingnya misi mereka. Baik Mbah, kami akan segera ke candi. Bah Arya memberikan sebuah kertas yang berisi sebuah tulisan. Mahendra bingung kertas dan tulisan apa itu. Itu adalah tulisan yang sudah diterjemahkan Seno. Menurutnya tulisan itu merujuk pada sebuah mantra untuk melepaskan segel. Mahendra mengangguk mengerti. Aswan dan Mahendra segera berlari menuju hutan. Namun Ki Gondo yang kini berubah menjadi buto besar mengeram marah. Kalian tidak akan pergi begitu saja. Sementara itu Jolo Gandru yang masih berada di bawah kendali kekuatan gelap tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menyatu pada bayangan Mahendra. Tidak ada yang menyadari hal ini dan Mahendra terus berlari bersama Aswan menuju candi di tengah alas Buto Ringin. Di perjalanan menuju desa Songgolawu, Reza, Kuncoro, Mbah Seno, dan Mbah Arya berada dalam mobil Avanza Geboy milik Reza.
Toyota tidak peka ini. Jalan bebatuan membuat perjalanan semakin sulit untuk dilewati. Mobil tersebut melaju melalui hutan yang gelap, dikelilingi oleh pepohonan besar yang menjulang tinggi, serta semak-semak yang lebat. Suasana sepi dan hanya suara angin yang berhembus, serta bunyi ranting-ranting yang patah terdengar. Ini jalannya nggak ada yang bagusan dikit, Mbah. Akses jalan satu-satunya ya cuma lewat sini, Sa. Kecuali mobilmu bisa mabur, kita tinggal lewat jurang. Jalan menuju desa ini memang belum diaspal, masih berupa trek bebatuan dan tanah merah. Setiap kali mobil melewati jalanan berbatu, ban mobil Reza sesekali selip, menghambat perjalanan mereka. Jalur benar-benar gelap dan licin, tidak ada penerangan apapun sepanjang jalur hutan ini. Hanya cahaya mobil Reza yang menjadi penerangan satu-satunya. Bahkan cahaya bulan pun tertutup oleh awan hitam. Di dalam mobil, Kunchoro tampak semakin diam dengan keringat bercucuran. Dia berusaha menahan mual yang semakin parah. Mbah Arya melirik ke arah Mbah Seno yang duduk di sebelahnya. Wajahnya tidak kalah pucat dengan Kunchoro. Di jalan halus saja mereka sudah tidak tahan untuk mual, apalagi di jalan berbatu seperti ini. Otomatis membuat perut dan kepala mereka semakin pusing. Tak jarang Mbah Seno terlihat menelan ludah, berusaha keras agar tidak muntah di dalam mobil. Berhenti dulu. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Mbah Seno menyuruh Reza berhenti. Dia membuka jendela melihat ke arah langit dengan tatapan serius. Kenapa, Mbah? Sudah tidak tahan ya? Mbah Seno tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala dengan tatapan masih mengarah ke langit. Mbah Arya yang berada di sebelahnya ikut memperhatikan arah pandang Mbah Seno. Namun tidak ada apa-apa di sana, hanya bulan yang tertutup awan hitam. Ayo keluar dulu sebentar. Mbah Seno keluar dari mobil, mengajak Mbah Arya ikut bersamanya. Wajahnya terlihat begitu serius. Ada apa, No? Arya, aku sudah bisa menggunakan portal gaib. Lebih baik kita lewat portal saja. Naik mobil bikin energi batinku terkuras. Dasar wong desa, alasan wae. Sejak kapan energi batin ada hubungannya dengan mabuk kendaraan? Mbah Arya tahu kalau itu hanya akal-akalan Mbah Seno saja. Seharusnya tidak ada hubungannya mabuk kendaraan dengan energi batin. Ini ada apa? Apa itu? Tiba-tiba sebuah ledakan energi terasa dari arah yang sedang mereka tuju. Tekanan energinya begitu besar dan juga mengintimidasi, membuat Mbah Seno dan Mbah Arya seketika menoleh bersamaan. Perasaan mereka mulai tidak enak. Sepertinya ada yang sedang bertarung. Aku akan sampaikan pada dua bocah itu. Kita gunakan kemampuanmu saja agar cepat sampai di sana. Mbah Arya kemudian melangkah menghampiri Reza dan Kunchoro yang masih duduk di dalam mobil. Reza, Choro, aku dan Seno akan lewat portal gaib. Kalian terus saja mengikuti jalan ini. Nanti di ujung akan sampai ke desa Songgolawu. Memangnya ada apa toh, Mbah? Panjang ceritanya, bisa setengah bulan jelasinya. Aku melu toh, Mbah. Kunchoro yang sudah tidak tahan karena mabuk kendaraan juga ingin ikut bersama Mbah Arya, namun Mbah Arya menolak. Daiso, jika bukan orang yang memiliki ilmu batin, tidak akan bisa melalui portal gaib tersebut kecuali menggunakan sebuah pusaka sebagai perantaranya. Namun portal gaib yang digunakan Seno ini bukan menggunakan pusaka, melainkan ilmu batin yang dimilikinya, jadi kamu tidak bisa ikut. Portal gaib milik Mbah Seno memang hanya bisa dilewati orang-orang tertentu saja. Jika orang-orang yang tidak memiliki kemampuan apapun melewatinya, hal tersebut akan berbahaya bagi orang itu. Jiwanya tidak akan mampu menahan energi gaib dari portal tersebut. Wes Choro, temani aku di perjalanan. Jangan tinggalkan aku sendirian. Tidak ada pilihan lain lagi, Kunchoro harus tetap ikut bersama Reza. Sedangkan Mbah Arya dan Mbah Seno akan melalui portal gaib. Yo wes, Mbah. Tetap berdoa ketika di perjalanan, ini malam satu suro. Setelah mengucapkan hal tersebut, Mbah Arya bergegas menuju Mbah Seno yang sudah siap merapalkan mantra untuk membuka portal gaib.
Kuncoro dan Reza hanya bisa saling pandang dengan mata yang terbuka lebar. Ayo no, kita bergegas. Mbah Seno mengangguk lalu mulai merapalkan mantra. Sebuah pusaran kabut muncul di hadapan mereka. Keduanya melangkah masuk ke dalam portal, meninggalkan Reza dan Kuncoro yang melanjutkan perjalanan mereka dengan mobil menuju desa Songgolawu. Kata-kata Mbah Arya mengenai malam satu suro sedikit membuat Reza dan Kuncoro merasa was-was. Gak usah takut Coro, kita buktiin kalau kita bisa. Bisa apa tuh ya? Mangan tumpeng 2 meter. Kuncoro menyeringai saat mendengar tumpeng 2 meter. Dirinya senang bisa makan sepuasnya nanti. Rasa cemas akan malam satu suro sejenak terganti dengan tumpeng 2 meter. Langsung tancap gas ya, nanti kita gak kebagian uriknya. Reza menekan pedal gas mobil. Kuncoro kembali ke tempat semula, bersandar menatap jendela dengan kening yang dibasahi keringat. Roda ban mobil Reza melaju perlahan melalui jalur berbatu dan hutan yang gelap. Nek ini ya podo wae aku sendiri Coro, wong kamu yang menang tok kayak gitu. Meskipun ada Kuncoro di sampingnya, Reza merasa seperti berjalan sendiri karena Kuncoro hanya diam saja akibat mabuk kendaraan. Setiap Reza mengajaknya berbicara untuk melepas hening, Kuncoro hanya mampu membalas dengan sebuah anggukan. Tidak mampu membuka mulutnya sedikit pun. Mending aku musikan. Ketika lagu mulai mengalun dari speaker mobil, suara merdu dan hentakan gendang memenuhi ruangan sempit di dalam mobil. Reza mulai bersenandung dengan lagu alamat palsu. Setiap kali ada hentakan gendang, kepalanya ikut terhentak sesuai irama. Buka Siti, jos, asik. Ucap Reza sembari menghentakkan kepalanya. Sedangkan Kuncoro masih menatap keluar jendela, matanya menelisik ke kegelapan hutan yang mereka lewati. Tiba-tiba Kuncoro tersentak saat melihat sesuatu di spion mobil. Kuncoro mengucek matanya, barangkali kalau dirinya hanya berhalusinasi. Namun apa yang dia lihat bukanlah halusinasi. Sosok wanita bergaun putih dengan rambut acak-acakan melayang mengejar mobil mereka. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya dan wajahnya semakin pucat. Dengan ragu-ragu, Kuncoro menoleh ke belakang, berusaha memastikan apa yang dilihatnya melalui kaca belakang. Detik demi detik berlalu dengan kecemasan yang meningkat. Ada apa Coro? Reza merasa ada yang aneh dengan tingkah Kuncoro. Kuncoro masih diam, tak mampu menjawab, hanya menunjuk ke arah belakang dengan jari gemetar. Reza mengerutkan kening, mencoba menenangkan diri sambil melirik ke kaca spion. Oh apa Coro? Reza tidak menemukan apapun saat melihat spion untuk memastikan apa yang dilihat Kuncoro. Namun nihil, hanya kegelapan hutan yang dirinya lihat. Tadi ada Mbak Munza. Reza mempertanyakan lagi, menghentikan mobil mencoba memastikan dengan melihat ke arah kaca belakang mobil. Namun lagi-lagi dia tidak menemukan apapun. Merasa aneh pada Kuncoro, Reza menggelengkan kepala. Seraya menyentuh keningnya mengecek suhu tubuh Kuncoro dan menyamakannya dengan suhu pantatnya. Mabuk kendaraan bisa bikin orang halusinasi juga ya ternyata. Reza beranggapan bahwa ternyata bukan cuma mabuk alkohol saja yang bisa bikin halusinasi. Mabuk kendaraan pun bisa membuat orang halusinasi. Udah nggak usah dipikirin Coro, mungkin cuma halusinasi. Reza mencoba menenangkan Kuncoro sambil berbalik melihat ke arah depan. Nafasnya seketika tercekat. Bola matanya melebar. Astagfirullahaladzim. Reza terkejut hingga melompat dari kursinya. Ternyata sosok kuntilanak yang dilihat Kuncoro sudah berada di depannya dengan menempelkan wajahnya di kaca depan mobil. Wajah kuntilanak itu begitu menyeramkan. Wajahnya hancur dengan mata merah menyala. Mulutnya menganga lebar menampilkan gigi-gigi tajam dan rambutnya yang panjang juga kusut melayang-layang. Suara melengkingnya membuat bulu kuduk berdiri. Kuntilanak itu menyeringai seraya mengeluarkan suara melengking yang menembus malam. Kuntilanak! Pahit, 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 pahit. Suara kuntilanak itu benar-benar memekakan telinga hingga lama-kelamaan suara melengking itu menghilang. Reza mencoba melirik lagi ke arah depan mobil. Kuntilanak itu sudah tidak ada. Wes kau no Coro.
Dengan cepat Reza menginjak pedal gas mobilnya lagi sebelum kuntilanak itu datang kembali. Tanpa memikirkan jalan bebatuan, Reza terus menerjang mobilnya, membuat isi perut Kunchoro semakin terkoyak. Kunchoro menahan sekuat tenaga agar isi perutnya tidak keluar. Rasa takut terhadap kuntilanak itu sedikit mendorong dirinya untuk tidak muntah di dalam mobil Reza. Namun apesnya, di tengah perjalanan mobil Reza tiba-tiba berhenti di jalan. Seperti ada sesuatu yang nyangkut di ban mobilnya. Waduh Coro, mobilnya mandet. Terus bisa kamu periksa coba, kayaknya ada yang nyangkut. Reza menyuruh Kunchoro untuk memeriksa ban belakang yang sepertinya tertahan sesuatu. Kunchoro menolak karena masih trauma dengan penampakan kuntilanak sebelumnya. Namun Reza memberikan pilihan yang tidak bisa ditolak. Kalau kamu tidak mau cek, terus siapa yang mau? Kamu bisa nyetir memangnya? Ya aku tidak bisa nyetir toh. Nah kan, kamu naik motor saja knalpotnya copot, nggak mungkin juga bawa mobil. Jadi kamu yang turun cek. Nih pakai HP ku buat penerangan. Kunchoro melirik ke sekitar memastikan kalau kuntilanak tadi sudah tidak ada. Tidak ada pilihan lain, Kunchoro akhirnya turun untuk memeriksa ban belakang mobil. Yo wis yo tak cek. Kunchoro membaca doa terlebih dahulu untuk melindungi diri apabila kuntilanak yang sebelumnya muncul. Setelahnya Kunchoro turun membawa gawai Reza sebagai penerangan. Hawa dingin langsung menembus kulitnya. Beberapa kali Kunchoro mengusap tangannya untuk menahan dingin. Tak jarang tengkuknya meremang akibat hawa dingin dan angin yang berhembus. Tepat berada di bagian belakang mobil Reza, dirinya berjongkok memperhatikan ban belakang. Ada sebuah batang pohon yang mengganjal ban mobil belakang sebelah kanan. Iya dalah, ternyata batang pohon. Kunchoro menahan gawai Reza dengan mulutnya lalu mencoba menarik batang pohon yang mengganjal. Kunchoro menariknya dengan sekuat tenaga meski membuat tangannya penuh dengan tanah merah. Setelah berhasil melepaskan batang pohon yang mengganjal, Kunchoro menghampiri Reza melalui jendela kemudian dengan masih menggigit gawai Reza karena tangannya penuh tanah merah. Di dalam mobil Reza celingukan, takut tiba-tiba kuntilanak yang tadi muncul. Dirinya menoleh ke belakang sambil bergumam. Kenapa Kunchoro lama banget toh? Tiba-tiba sebuah ketukan mengagetkan Reza. Arah ketukan itu dari jendela mobil. Reza menelan ludah, jantungnya berdebar semakin kencang. Perlahan Reza menggerakkan kepalanya melirik ke arah jendela tersebut. Kuntilanak! Spontan Reza berteriak saat melihat sebuah wajah dengan rambut panjang dari jendela. Wajah sosok itu begitu pucat dan memancarkan cahaya, membuat penampakannya semakin terlihat jelas. Di jendelanya juga seperti ada bekas darah. Karena sudah semakin ketakutan, Reza kembali menginjak pedal gas tanpa memperdulikan Kunchoro yang masih berada di luar. Sedangkan Kunchoro yang berada di luar terkejut saat melihat mobil Reza mulai berjalan. Di benak Kunchoro, mungkin Reza melihat penampakan lagi. Karena tidak ingin ditinggal sendirian, Kunchoro berpegangan pada batang spion, menaikkan kakinya di pijakan pintu mobil sambil tangan satunya memegang erat selat jendela tengah. Mulutnya masih menggigit gawai Reza yang digunakan sebagai senter. Tubuhnya yang agak gemuk berusaha sekuat tenaga tetap bergantung pada mobil yang mulai bergerak. Kakinya yang satu bertumpu di pijakan pintu mobil, sementara kaki lainnya menggantung tidak seimbang. Rambut gondrongnya berkibar bagi aktor iklan sampo. Reza terus melaju tidak menyadari Kunchoro yang bergelantungan di pintu mobil. Hingga mereka sampai di sebuah lampu jalan yang tidak jauh dari gapura desa Songgolawu. Reza baru sadar, dia melirik kembali ke arah jendela. Berkat cahaya lampu jalan terlihat jelas sebuah celana dengan motif batik. Reza berpikir, kuntilanak gak mungkin pakai celana boim batik. Seketika itu juga dirinya menginjak pedal rem mobilnya hingga membuat sosok yang menggantung di kaca mobilnya jatuh ke depan. Reza melihat Kunchoro yang sudah tersungkur di tanah. Kamu ngapain di situ, Coro? Kunchoro bangun menolak pinggang setinggi dada menghampiri Reza. Pecah gemblong, jangkrik. Kamu kenapa tiba-tiba jalan? Wong aku masih di luar kok. Maaf Coro, tak kira kuntilanak.
Kuntilanak bathukmu iki. Jelas-jelas aku yang ngetok jendela malah tancap gas. Lihat tangan dan bajuku jadi kotor. Ya wes, ayo masuk lagi. Kita lanjut jalan sambil nyari peceren atau belumbang buat kamu bersihin diri. Kuncoro menghela nafas panjang sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Meski kesal, dia tidak bisa menahan senyum kecil menyadari betapa kocaknya situasi yang baru saja terjadi. Perjalanan dilanjutkan dengan hati-hati. Reza dan Kuncoro berharap tidak ada lagi halangan atau penampakan yang mengejutkan mereka. Meski suasana masih mencekam, tawa kecil di antara mereka mengurangi sedikit ketegangan yang ada. Desa Songgolawu terlihat begitu sunyi. Awan hitam menutupi cahaya rembulan, menambah kesan seram pada malam itu. Tidak ada satupun cahaya lampu rumah yang terlihat, hanya gelap dan sunyi yang menyelimuti. Reza memandang sekitar dengan cemas. Sepi sekali desa ini. Dan mana tumpeng 2 meternya? Mungkin lagi diumpetin untuk besok pagi ya. Bisa jadi. Ya wis, kita keliling, siapa tahu nemu orang untuk nanyain keberadaan Mahendra dan yang lainnya. Reza melajukan mobilnya perlahan sambil memperhatikan sekitar, barangkali ada warga desa yang bisa mereka tanyakan. Ya, itu ada orang. Kuncoro menunjuk ke arah sebuah pos yang terbuat dari bambu. Di sana ada seorang parubaya dan 2 orang pemuda yang sedang berdiri memperhatikan sekitar. Oh iya benar, ya wis kita samperin. Reza segera mengarahkan mobilnya ke arah 3 orang yang mereka lihat. Saat sudah semakin dekat, 3 orang itu segera menoleh menyadari kedatangan mobil Reza. Salah seorang parubaya yang berada di sana menghampiri mereka. Siapa kalian dan ingin apa di desa Songgolawu? Reza dan Kuncoro turun dari mobil lalu memperkenalkan diri. Saya Reza dan dia Kuncoro. Kami datang ke sini mencari teman kami. Parubaya itu mengangguk, dirinya memperkenalkan diri juga pada Reza dan Kuncoro. Saya Mbak Darso, kepala desa Songgolawu. Dan orang yang bersamanya juga memperkenalkan diri. Mereka adalah Torik dan Ragil, mahasiswa yang sedang KKN di desa ini. Siapa nama teman kalian? Mahendra, Aswan, dan Arlingga. Mendengar nama-nama tersebut, seketika mereka bertiga saling melempar pandang. Mari duduk dulu. Mbah Darso menyuruh mereka duduk di pos penjagaan guna memastikan apa benar mereka teman-temannya Mahendra dan Aswan. Mbah Darso tidak percaya begitu saja, takut apabila mereka adalah orang suruhan Kikarta. Apa buktinya kalau kalian teman mereka? Mbah Darso menyuruh mereka untuk membuktikan kalau Reza dan Kuncoro benar-benar teman Mahendra, Aswan, dan Arlingga. Baik, tunggu sebentar Mbah. Reza beranjak kembali ke mobil lalu mengambil gawai miliknya untuk menunjukkan foto dirinya bersama Mahendra dan Aswan sewaktu melakukan pendakian bersama. Ini Mbah, foto saya sama Mahendra dan Aswan. Reza memberikan gawainya pada Mbah Darso. Torik dan Ragil mendekat ikut memperhatikan foto yang ditunjukkan Reza. Setelahnya saling melempar anggukan, Mbah Darso mulai menjelaskan pada mereka bahwa Mahendra, Aswan, dan Arlingga sedang berada di desa lain. Mereka ada di desa Kencono Wungu, sedangkan Aswan sedang menjaga di perbatasan alas Butoringin. Reza tersentak mendengar nama Butoringin, membuatnya seketika menoleh ke arah Kuncoro. Sosok Buto, makhluk raksasa yang menyeramkan, adalah sosok yang paling ditakuti oleh Reza dan Kuncoro. Mereka tidak ingin menjadi santapan makhluk besar itu. Di sana banyak Buto ya Mbah? Tidak hanya banyak, tapi memang sarangnya. Torik menambahkan rasa takut mereka semakin menjadi. Reza sampai menelan ludah mendengar kata sarang Buto. Sebaiknya kalian di sini saja dan jangan memaksa untuk menuju ke sana. Jika urusan sudah selesai, mereka akan kembali ke desa ini. Iya Mbah, kami kayaknya nunggu di sini aja. Iya kan Coro? Iya benar, aku juga kayaknya sedikit masuk angin. Tanpa penolakan, Reza dan Kuncoro mengangguk mengerti menunggu di desa Songgolawu. Akan lebih baik ketimbang menyusul mereka ke alas Butoringin. Tolong! Sebuah teriakan minta tolong mengalihkan perbincangan mereka. Kompak yang berada di sana seketika menoleh bersamaan ke arah suara teriakan itu. Sepertinya terjadi sesuatu di sana.
Mbah Darso berdiri dari duduknya dan bergegas menghampiri suara minta tolong itu. Reza, Kuncoro, Ragil, dan Torik mengikuti di belakang meninggalkan mobil Reza di pos jaga. Sebenarnya apa yang terjadi di desa ini? Reza heran dengan apa yang terjadi di desa Songgolawu. Sebelumnya Mbah Arya mengajak mereka pergi karena mengatakan kalau Mahendra dan Aswan sedang ada pesta tumpeng 2 meter. Tapi ketika sampai di desa yang dimaksud, justru mereka malah disajikan dengan ketegangan yang sulit untuk dicerna. Panjang ceritanya, intinya desa ini sedang dalam ancaman. Sesampainya di salah satu rumah warga, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Seorang pria tampak tergantung di tiang rumahnya, lehernya dicekik oleh seorang wanita yang tampak seperti sedang kerasukan. Kaki pria itu menggantung di udara, menunjukkan bahwa cekikan itu begitu kuat sehingga ia tidak mampu berpijak lagi. Wanita yang mencekiknya dengan tatapan kosong dan ekspresi wajah yang menakutkan tampak memiliki kekuatan yang mustahil bagi seorang wanita biasa. Mbah Darso mempercepat langkahnya. Wanita yang sedang kerasukan itu melirik tajam ke arah mereka, seolah ingin mengintimidasi, namun Mbah Darso tidak gentar sedikit pun. Ia terus mendekat ke arah wanita tersebut, sementara Reza dan yang lainnya menjaga jarak dengan hati-hati. Hentikan, lepaskan dia. Memangnya siapa kau? Seenaknya memberi perintah padaku. Sosok yang merasuki wanita itu menolak keinginan Mbah Darso, malah cengkeramannya semakin kuat pada leher pria yang dicekik, membuat mata pria itu terbelalak dan wajahnya semakin memerah. Baiklah, jika kau tidak ingin melepaskannya, aku akan memaksamu untuk melepaskannya. Mbah Darso menggapai kepala wanita yang kerasukan itu, lalu mulai membacakan beberapa ayat suci dengan suara yang mantap dan berwibawa. Panas! Perlahan wanita itu melepaskan cengkeramannya, tubuhnya menggeliat di tanah sambil menutup kupingnya. Mbah Darso semakin keras membaca ayat suci. Wanita yang kerasukan itu terus berteriak, namun lama-kelamaan teriakannya semakin melemah dan akhirnya hilang sama sekali. Wanita itu seketika terkulai tidak berdaya. Mbah Darso segera memeriksa keadaan pria yang sebelumnya dicekik. Kamu tidak apa-apa, Jo? Tidak apa-apa, Mbah. Beruntung Mbah Darso datang tepat waktu. Syukurlah. Torik yang penasaran dengan apa yang terjadi bertanya pada pria tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kenapa wanita itu bisa sampai kerasukan? Saya sendiri tidak tahu. Tadi dia tiba-tiba saja ingin duduk di luar. Namun karena peringatan yang sudah disampaikan Mbah Darso untuk tidak keluar, saya melarangnya, tapi dia tetap memaksa ingin keluar. Setelah itu dia melamun menatap ke arah pinggir sungai dan tiba-tiba menyerang saya. Mendengar penjelasan tersebut, Mbah Darso menatap ke arah alas Butoringin. Ada kabut yang menutupi hutan di sana, memberikan aura misterius dan menakutkan. Keadaan menjadi semakin sunyi, hanya suara angin dan detak jantung mereka yang terdengar. Semua orang di sana merasakan ketegangan yang belum sepenuhnya reda. Mereka hanya bisa berharap bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Ayo kita cek pinggiran sungai, Pak Ijo. Kamu dan istrimu segera masuk ke dalam. Kunci rumah rapat-rapat dan jangan memaksa untuk keluar lagi. Orang bernama Paijo itu mengangguk, mengerti dan segera mengangkat istrinya untuk masuk ke rumah. Mbah Darso bergegas menuju pinggiran sungai diikuti oleh 4 pemuda yang bersamanya. Sesampainya di pinggir sungai, tepatnya di jembatan terlarang, kabut putih menghiasi hutan di seberang sungai. Kabut buatan Juna. Mbah Darso tahu bahwa kabut itu mungkin dibuat oleh Juna. Dia merasakan sedikit energi Juna dari kabut tersebut. Kabut yang dibuat oleh Juna itu bertujuan untuk mencegah mereka masuk, namun ternyata masih ada beberapa sosok yang berhasil keluar dan mengganggu warga desa. Kita berjaga di sini saja, bantu saya untuk merapalkan doa. Mbah Darso berbicara pada yang lainnya untuk berjaga di pinggir sungai. Dia meminta mereka untuk membantunya dengan membacakan ayat-ayat suci guna mencegah sosok-sosok yang berhasil keluar dari kabut yang dibuat Juna.
Mereka semua berdiri berjajar di pinggir sungai, mulai membacakan ayat-ayat suci dengan khusyuk. Mbah Darso memimpin dengan suara lantang dan mantap, memancarkan ketenangan dan keyakinan. Reza dan Kuncoro meskipun tidak terlalu paham mengikuti bacaan yang mereka ingat dari masa kecil. Waktu terus berjalan dan kabut di seberang sungai perlahan mulai menipis. Namun kewaspadaan mereka tidak berkurang sedikit pun. Mereka tahu bahwa ancaman bisa datang kapan saja, dan mereka harus siap menghadapinya di tengah suasana yang mencekam. Semangat kebersamaan dan keberanian mereka menjadi pelindung terkuat di malam satu suro ini. Malam semakin kelam dan suasana di sekitar alas Butoringin dipenuhi dengan ketegangan yang memuncak. Kabut putih mengalir seperti arwah yang berkeliaran. Ki Karta yang telah berubah wujud menjadi buto berdiri tegak dengan tubuh raksasa dan mata berkilat penuh amarah. Di sebelahnya 4 buto lainnya masing-masing dengan bentuk yang mengerikan, bersiap untuk melumat apapun yang menghalangi. Mereka tampak mengerikan dengan otot-otot besar dan tatapan buas. Juna dengan kekuatan luar biasa berdiri di hadapan mereka. Meski kecil di hadapan 5 buto tersebut, ketenangan dan keberaniannya untuk mengalahkan kegelapan tidak pernah goyah. Di sebelah Juna, Mbah Seno, seorang pendekar legendaris dari 3 pendekar Trimbukti, mencoba membaca situasi. Mereka tahu bahwa menghadapi 5 buto sekaligus bukanlah perkara mudah. Satu serangan dari makhluk-makhluk ini bisa membuat tubuh mereka menyatu dengan tanah. Apa yang terjadi di sini, Juna? Mereka berencana menyerang desa Songgolawu dan desa-desa lain di sekitar alas Butoringin untuk mencari tumbal sebagai sesembahan pemimpin mereka yang bernama Surogandru. Surogandru? Mbah Seno yang sudah berkecimpung di dunia spiritual cukup lama pernah mendengar nama sosok itu dari cerita orang-orang terdahulu. Namun dirinya tidak menyangka kalau saat ini sosok terkutuk itu menampakkan diri kembali. Iya Mbah, Surogandru pemimpin dari buto yang ada di alas Butoringin ini. Dan buto yang berada di tengah itu adalah Ki Karta yang mendapatkan kekuatan dari Surogandru. Ki Karta? Nama itu seperti tidak asing bagiku. Sebelum Mbah Seno bisa merenungkan lebih lanjut, sebuah batu besar melayang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Namun Juna yang sadar segera bertindak menciptakan ledakan petir dari pusakanya, menghancurkan batu tersebut menjadi serpihan. Ki Karta yang telah berubah wujud memandang tajam ke arah Mbah Seno. Seno dari 3 pendekar Trimbukti, mau apa kau ikut campur lagi dengan urusanku? Mbah Seno terkejut. Ki Karta mengenalinya. Dia mencoba mengingat-ingat kembali usia yang semakin tua, membuatnya sedikit lupa dengan orang-orang yang ia kenal di masa lalu. Tiba-tiba terlintas di pikirannya sebuah nama. Jagat Panguripan. Kau Karta pengguna Jagat Panguripan. Kini giliran Juna yang tersentak mendengar Mbah Seno mengetahui bahwa Ki Karta adalah pengguna Jagat Panguripan. Mbah Seno kenal dengan Ki Karta? Dulu aku pernah berurusan dengannya di desa Songgolawu. Juna tidak menyangka kalau Mbah Seno pernah berurusan dengan Ki Karta sebelumnya. Sepintas Juna teringat cerita yang disampaikan Mbah Darso mengenai Ki Karta sewaktu di rumah singgah. Mbah Darso bercerita kalau dulu Ki Karta pernah membuat kekacauan di desa Songgolawu sebelumnya, dan ada salah seorang temannya yang membantu mengalahkan Ki Karta. Apa mungkin orang itu adalah Mbah Seno? Kenapa wujudmu semakin buruk, Karta? Ki Karta mengeram, tangannya mengepal erat. Dirinya kesal bukan hanya karena kata-kata Mbah Seno, namun juga karena ada sesuatu di antara mereka yang masih belum selesai. Aku akan mengakhiri kau kali ini, Seno, dan tidak akan kalah lagi denganmu. Dengan kekuatan yang diberikan Surogandru, kali ini aku tidak terkalahkan. Kau memang tidak ada kapoknya, Karta. Dengan umurmu yang sudah sepuh, seharusnya kau cepat-cepat bertobat sebelum terlambat. Ki Karta menghentakkan kakinya yang besar, menciptakan getaran yang menggoyahkan pepohonan di sekitar tempat mereka berada.
Sambil mengangkat kepalan tangannya ke arah Mbah Seno, Ki Karta berucap dengan nada kesal. Hidupku bukan urusanmu, Seno. Aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Selama dendam keluarga Angkoro belum terbalaskan, aku akan terus mengejarnya. Mbah Seno bisa melihat bahwa Ki Karta sudah dibutakan oleh dendam yang berkepanjangan hingga dia lupa akan kemanusiaannya. Dendam hanya akan memperkeruh jiwamu, Karta. Kebencian itu ibarat api yang membakar hatimu sendiri, meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Kau tidak berhak menceramaiku, Seno. Serunya dengan amarah yang meluap-luap. Dengan isyarat Ki Karta memerintahkan 4 buto lainnya untuk menyerang. Habis mereka berdua. Mbah Seno merogoh kantong bajunya, mengeluarkan tasbih andalannya, lalu menggenggam tasbihnya erat-erat, melantunkan doa-doa yang mulai terdengar dari mulutnya. Tasbih itu terus berputar di jemarinya. Tiba-tiba sebuah ledakan energi putih tercipta saat Mbah Seno mengibaskan tangannya yang tergenggam tasbih. 2 buto terpental mundur, sedangkan 2 buto lainnya masih melancarkan serangan pukulan besar mereka. Namun sebelum mereka sempat menyentuh Mbah Seno, sebuah petir besar menyambar kedua buto tersebut. Mereka kejang-kejang sebelum akhirnya tergeletak di tanah. Tidak akan aku biarkan kalian menyentuh guruku. Juna mengangkat pusakanya ke langit, menciptakan petir besar yang menyambar buto-buto itu. Mbah Seno mengambil kesempatan melompat ke arah kepala buto yang terkena serangan Juna. Dia melantunkan ayat suci seraya menyentuh kepala satu buto. Buto itu mengerang kesakitan. Energi putih muncul dari telapak tangan Mbah Seno. Dari tubuh buto itu keluar asap hitam. Mbah Seno menetralisir kekuatan gelap dari buto tersebut. Setelah semua energi hitam lenyap, buto itu terbaring tidak bangun lagi. Ki Karta terkejut melihatnya. Mbah Seno melompat ke buto yang satunya, namun dihentikan oleh pukulan Ki Karta. Kurang ajar kau, Seno. Tidak akan aku biarkan seranganmu mengenainya. Beruntung Juna sudah siap. Dia menciptakan perisai gaib dari ujung gada miliknya, menghentikan serangan Ki Karta. Jangan kira kalian bisa menghentikanku dengan mudah. Pertarungan semakin memanas di bawah langit yang gelap dan di tengah kabut yang menebal. Mbah Seno dan Juna bersiap menghadapi musuh yang siap menghancurkan segalanya. Keduanya tahu ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan mereka tidak akan mundur sekalipun. Mbah Seno berdiri dengan mantap. Tangannya menggenggam tasbihnya mulai berputar kembali. Ia melompat menuju buto yang terkena serangan Juna, menyentuh kepalanya dan melantunkan ayat-ayat suci. Energi putih yang kuat memancar dari telapak tangan Mbah Seno, merasuk ke dalam tubuh buto tersebut. Asap hitam kembali mengepul keluar dari tubuh makhluk itu. Kini tinggal 2 buto dan Ki Karta yang tersisa. Akan aku habisi kalian. Ki Karta tidak tinggal diam. Dengan suara menggelegar, dia membaca sebuah mantra. Sebuah kabut hitam pekat muncul menyelimuti area pertarungan mereka dengan lingkup yang luas. Kabut itu membawa hawa dingin yang menakutkan, menyerap setiap cahaya yang ada. Ini jagat penguripan. Juna dan Mbah Seno tidak menyangka bahwa meski dalam wujud buto, Ki Karta masih mampu menggunakan ilmu jagat penguripan. Hati-hati, Juna. Jagat penguripan Ki Karta kali ini terasa berbeda. Mereka berdiri saling membelakangi, menjaga diri dari serangan dadakan. Tawa Ki Karta menggema dari segala arah. Kabut hitam itu menyembunyikan hawa keberadaan Ki Karta dan 2 buto yang bersamanya. Situasi semakin sulit bagi Mbah Seno dan Juna. Di mana mereka berada? Kenapa hawa keberadaannya tidak dapat aku rasakan? Ki Karta menggunakannya dengan kekuatan yang diberikan Surogantrum. Otomatis jagat penguripan miliknya meningkat pesat. Tiba-tiba sebuah kaki besar muncul di atas mereka. Mbah Seno menyadarinya, namun Juna tidak. Juna, menghindar! Dengan cepat Mbah Seno mendorong Juna agar terhindar dari serangan kaki besar itu. Sementara itu Mbah Seno membaca sebuah amalan, menciptakan perisai gaib untuk menahan serangan tersebut. Kaki besar itu menghantam perisai gaib, menghasilkan getaran yang menggetarkan tanah di sekitar mereka. Mbah Seno!
Juna tersungkur di tanah lalu berdiri sambil memanggil nama Baseno mencari keberadaannya. Sial, kabut ini benar-benar merepotkan. Kabut hitam itu benar-benar membuat Juna sulit melihat. Dua buah kepalan tangan besar tiba-tiba muncul dari dua arah. Juna hampir tidak menyadarinya. Beruntung ujung gada miliknya mengaktifkan perisai gaib dengan sendirinya. Pusaka Bajragada yang dimilikinya merespon setiap kali Juna berada dalam keadaan sulit. Sementara itu, Baseno mendorong kaki besar yang menginjaknya, membuatnya seketika menghilang menjadi asap hitam. Sebuah tawa menggema kembali, terdengar suara Ki Karta yang mengejek. Ada apa, Seno? Apa kau kesulitan menghadapi kekuatan baruku? Mengapa kau begitu senang, Karta? Padahal kau belum mampu menumbangkanku. Suasana semakin mencekam. Baseno dan Juna terus berjaga-jaga dalam kabut yang kian tebal. Mereka tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Energi gelap dan cahaya saling berbenturan dalam pertarungan yang menentukan nasib desa dan semua yang mereka lindungi. Ki Karta melancarkan serangan lagi. Dia melompat dengan kecepatan yang mengejutkan, mengayunkan tangan besar dan kuatnya ke arah Baseno. Baseno menghindari dengan gesit, kemudian membalas dengan serangan energi putih dari tasbihnya. Kilatan cahaya putih memancar membakar kabut hitam di sekitarnya. Juna di sisi lain menghadapi dua buto yang masih tersisa. Dengan pusaka Bajragada, dia menciptakan petir yang menyambar kedua buto tersebut. Petir besar itu menghantam tubuh mereka, menyebabkan mereka kejang-kejang. Namun kali ini mereka tidak tumbang. Jagat panguripan milik Ki Karta seolah memberi mereka kekuatan lebih. Kau pikir ini sudah selesai? Ini baru permulaan. Baseno dan Juna tahu bahwa Ki Karta masih memiliki kekuatan yang belum ia keluarkan, membuat mereka semakin waspada. Juna melihat keberadaan Baseno dari balik kabut hitam yang tersibak. Di sana Baseno sedang dalam kesulitan, dikepung oleh bayangan serangan pukulan bertubi-tubi yang diciptakan oleh Ki Karta. Dua buto yang menyerang Juna bangkit kembali, membuatnya terhalang untuk membantu Baseno. Sial, aku tidak bisa membantu Baseno kalau seperti ini. Juna kehilangan fokus. Satu pukulan keras menghantam dirinya, membuat tubuhnya terpental dan menabrak pohon hingga tumbang. Meski begitu, Juna masih memandang ke arah Baseno yang juga menerima serangan keras. Baseno terlihat tersungkur di tanah, terbatuk mengeluarkan cairan merah akibat serangan Ki Karta. Baseno! Juna berteriak memanggil nama Baseno, membuatnya tidak menyadari dua buto yang ia hadapi kembali melancarkan serangan bersamaan. Sebuah pukulan keras menghantam tubuh Juna yang hanya sebesar ibu jari buto itu. Juna terkena serangan kedua buto cukup keras, tubuhnya terpental jauh, berhenti setelah menumbangkan 3 pohon yang menabrak tubuhnya. Juna tersungkur lemah memegang dada yang terasa sesak. Cairan merah mengalir dari ujung bibirnya. Aku harus menolong Baseno. Di sisi lain, Baseno tetap tenang. Yang dilihat Juna bukanlah Baseno yang sesungguhnya, melainkan ilusi yang diciptakan Ki Karta. Dia memanfaatkan emosi Juna, mengalihkan fokusnya agar dua buto bisa melancarkan serangan padanya. Anak dengan pusaka Bajragada itu akan tewas lebih dulu. Sebaiknya jangan meremehkan anak itu, Karta. Memangnya apa yang bisa dilakukan anak itu? Dia sekarang sedang terpojok oleh dua buto pasukan Surogandru. Ki Karta menciptakan penglihatan dari kabut hitam yang menyelimuti area mereka. Di sana terlihat Juna sedang terbatuk mengeluarkan cairan merah. Bersandar di pohon besar, di hadapannya dua buto berdiri tegak siap untuk mengakhiri hidupnya. Lihatlah, dia tidak berdaya di hadapan dua buto itu. Kau pasti akan menyesal, Karta. Asal kau tahu, anak itu memiliki darah keturunan seorang raja yang memiliki ilmu batin yang begitu
Mau dia anak raja ataupun cecunguk sekalipun, aku tidak peduli. Dengan kekuatanku sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Mbah Seno tersenyum. Ki Karta tidak tahu siapa orang yang mereka hadapi. Nama lengkap anak itu adalah Arjuna Tirtayasa Wirabumi. Ki Karta tersentak mendengar nama lengkap Juna. Nama Wirabumi sudah tidak asing bagi orang-orang yang memiliki ilmu batin seperti Ki Karta, Mbah Seno, dan yang lainnya. Nama itu adalah nama belakang seorang raja yang terkenal dengan ilmu batinnya yang tinggi. Wirabumi. Bersamaan dengan Mbah Seno mengucapkan nama lengkap Juna dalam gambaran kabut yang ditunjukkan Ki Karta, pusaka Bajragada bersinar menyelimuti tubuh Juna, membentuk sebuah kilatan petir yang mengelilingi tubuhnya. Juna mulai bangkit perlahan meski masih terasa sakit. Energi dari pusaka Bajragada memberinya kekuatan. Petir yang mengelilinginya menciptakan aura yang menakjubkan. Seakan-akan bumi dan langit bergemuruh bersama-sama. Dua buto yang melihatnya mulai merasa gentar. Merasakan tekanan energi yang begitu besar terpancar dari tubuh Juna. Ki Karta yang melihat perubahan ini juga merasa cemas. Apa yang terjadi dengan anak itu? Di desa Kencana Wungu, Mbah Arya, Arlingga, Ki Ambar, dan Mbah Sugeng berhadapan dengan dua buto dan Ki Gondo yang telah berubah wujud menjadi buto. Udara malam dipenuhi hawa panas dari energi gelap yang terpancar dari para buto. Sementara desa yang biasanya tenang kini dipenuhi aura ketakutan. Ki Ambar mendekat ke arah Mbah Arya, merasakan pancaran energi yang sangat mirip dengan milik Mahendra. Dia bertanya pada Arlingga, siapa dia sebenarnya? Mbah Arya adalah simbahnya Mahendra, yaitu Arya Sena Jayandaru. Mbah Arya menyentil kuping Arlingga sambil berkata dengan berbisik, tidak perlu memberitahu nama belakang, Lingga. Ki Ambar tersentak mendengar nama Arya Sena. Legenda tiga pendekar Trimukti sangat dikenal oleh orang-orang sepuh seperti Ki Ambar. Ditambah lagi ternyata Mbah Arya juga keturunan Trah Jayandaru. Pantas saja energinya sama dengan milik Mahendra, namun lebih bijaksana seolah telah melewati banyak permasalahan dengan hal gaib. Ki Gondo yang mendengar nama Arya Sena juga sedikit gentar, namun dirinya masih percaya diri. Dengan kekuatannya diberikan Surogantru, ia yakin tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pendekar legenda sekalipun tetap tidak akan mampu mengalahkanku. Suara Ki Gondo menggelegar memenuhi udara. Mereka tidak menggubris perkataan Ki Gondo. Arlingga justru bertanya pada Mbah Arya mengenai keberadaan Mbah Seno. Mbah Seno kemana, Mbah? Kenapa tidak ikut ke sini? Mbah Seno lagi makan nasi pecel di desa Songgolawu. Arlingga mengerutkan dahi, matanya menyipit ke arah Mbah Arya, merasa bingung dengan jawaban tersebut. Itulah Mbah Arya. Terkadang di balik kebijaksanaannya ada saja kelakuan yang membuat orang tidak menyangka. Arlingga juga pernah mendengar cerita dari Mbah Seno mengenai kelakuan Mbah Arya sewaktu masih muda dan bertempur bersamanya dulu. Dia adalah pendekar yang terlalu santai namun tetap bisa mengendalikan keadaan. Ki Gondo berucap lagi dengan nada mengejek. Dengan kedatanganmu memangnya bisa mengubah keadaan. Siapa buto itu? Kenapa sombong sekali? Dia adalah Ki Gondo, seorang pemuja Surogantru dan mendapatkan kekuatan dari Surogantru, sehingga membuat dirinya berubah menjadi buto. Sudah benar-benar jadi manusia malah nurunin derajat jadi demit. Kamu jangan pernah mau jadi seperti dia, Lingga. Kesombongan hanya akan menghasilkan kekalahan. Lagian siapa juga, Mbah, yang mau jadi buto? Kalian semua akan merasakan kekuatan sebenarnya dari kekuatan yang diberikan Surogantru. Dengan amarah yang membara, Ki Gondo mengangkat tangannya, memanggil kekuatan gelap yang mulai mengumpulkan kabut hitam di sekitar mereka. Namun Mbah Arya tetap tenang. Dia menatap Ki Gondo dengan tatapan penuh keyakinan. Ki Gondo!
Mbah Arya berhenti berucap, dirinya celingukan dengan wajah bingung. Arlingga yang melihat itu bertanya padanya, "Kenapa, Mbah? Kok nggak jadi ngomong?" Aku lupa mau ngomong apa. Arlingga menepuk jidat memaklumi Mbah Arya yang memang sudah sepuh. Kadang Mbah Seno pun sering lupa seperti Mbah Arya. Ki Gondo yang semakin marah memerintahkan dua buto untuk menyerang. Kedua buto tersebut maju dengan langkah berat. Tanah di sekitar mereka bergetar setiap kaki mereka menyentuh tanah. Ki Ambar dan Mbah Sugeng segera bersiap. Mbah Arya melangkah maju di depan Arlingga, Ki Ambar dan Mbah Sugeng yang memperhatikannya. Langkah kaki Mbah Arya terasa mantap dan penuh keyakinan. Dia mengeluarkan tasbih miliknya dan mulutnya terlihat membaca sesuatu dengan penuh konsentrasi. Angin apa ini? Mungkin Mbah Arya yang melakukannya. Angin berhembus semakin kencang seiring dengan langkah kaki Mbah Arya. Dua buta yang mendekat mulai cemas, celingukan melihat sekitar dengan tatapan waspada. Semua orang termasuk Ki Gondo memperhatikan sekeliling menanti apa yang akan terjadi. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba kedua buta yang mendekat terpental melewati Ki Gondo, terlempar jauh dengan kekuatan luar biasa. Semua terkejut melihat hal itu. Mbah Arya berdiri dengan tangan yang memerah dan memunculkan asap putih. "Apa yang terjadi, Mbah? Mbah pakai ilmu apa sampai angin tiba-tiba muncul dan dua buta itu terpental?" Angin apa yang kamu maksud? Wong Mbah Arya cuma bacain ajian Braja Musti lalu mukul mereka. Arlingga memasang wajah datar merasa tertipu. Ternyata angin yang berhembus bukanlah hasil ilmu Mbah Arya, melainkan angin yang kebetulan muncul secara alami. Kebetulan itu berbarengan dengan pukulan Mbah Arya. Mbah Arya tertawa melihat semua orang tertipu dengan situasi tersebut. Sementara itu, Ki Gondo mengerang kesal melihat dua buto yang terpental. Dirinya merapalkan sebuah mantra, membuat cakar di tangannya semakin panjang dan runcing. Oh, kena aku cabik-cabik kalian. Ki Gondo mengibaskan tangannya menciptakan gelombang tebasan energi hitam yang mengarah ke Mbah Arya. Namun Mbah Arya tetap tenang. Arlingga melompat untuk membalas tebasan itu dengan ajian cahaya manunggal. Sebuah ajian yang menciptakan tebasan energi putih dari belati Kudrawinata. Sebuah ledakan terjadi ketika kedua tebasan itu beradu. Mbah Arya mendekat ke Arlingga. Lingga, Mbak Seno mampu membuat tebasan cahaya manunggal yang jauh lebih besar dari itu. Yang benar, Mbah. Untuk apa aku berbohong? Jika kamu ingin sepertinya, aku bisa mengajarimu. Arlingga menatap penuh semangat ke arah Mbah Arya dan mengangguk. Iya, Mbah, ajari aku. Kamu cukup memfokuskan aliran energi dari tubuhmu saat membacakan ajian cahaya manunggal. Pusatkan pikiran ke belati Kudrawinata. Rasakan aliran energi dari seluruh tubuhmu berkumpul di belati. Jangan biarkan pikiranmu bercabang. Tetap fokus dan jernih. Arlingga duduk bersila mencoba mengikuti instruksi Mbah Arya. Dirinya memohon bantuan Mbah Arya untuk memberinya waktu sesaat. Mbah Arya tidak menjawab, namun berdiri di depan Arlingga siap untuk menjaganya. Arlingga menutup matanya, mengambil nafas dalam-dalam dan mulai membacakan ajian cahaya manunggal dengan konsentrasi penuh. Dia merasakan aliran energi dari seluruh tubuhnya mengalir ke belati Kudrawinata, mengumpulkan kekuatan yang besar dan murni. Pikiran Arlingga fokus dan jernih, seperti yang diajarkan oleh Mbah Arya. Sementara itu, Mbah Arya tetap berdiri di depan Arlingga, menjaga agar tidak ada yang mengganggu proses latihan lingga. Angin berhembus lembut memberikan ketenangan di tengah situasi yang menegangkan. Ki Gondo yang melihat Arlingga duduk bersila dengan penuh konsentrasi merasakan adanya ancaman besar. Namun sebelum dia bisa melakukan sesuatu, Mbah Arya mengeluarkan energi yang kuat dari tubuhnya, membentuk perisai pelindung di sekitar Arlingga. Apa yang dilakukan bocah itu? Dia sedang menyiapkan diri untuk mengalahkanmu dengan satu serangan.
Ki Gondo menghentakkan kaki menciptakan suara berdebam yang menggetarkan tanah. Bocah dengan pusaka pelatih itu bukanlah tandingan kekuatanku. Ki Gondo menyadari ancaman dari Arlingga. Ia segera membaca sebuah mantra, energi hitam semakin meluap dari tubuhnya. Dan tangan Ki Gondo mengepal, membentuk api yang berkobar dengan dahsyat. Mbah Arya menatap serius ke arah tangan Ki Gondo, menyadari bahwa serangan ini lebih besar dari yang dilancarkan sebelumnya. Aku akan menghanguskan kalian semua sekaligus. Mbah Arya yang kini mulai serius memutar tasbihnya. Sebuah cahaya suci muncul dari tangannya, memancarkan sinar terang yang menyilaukan. Ki Gondo dapat merasakan energi suci dari tangan Mbah Arya. Namun dirinya masih percaya diri dengan kekuatan tinju apinya. Ki Gondo mengayunkan tangannya yang berkobar. Mbah Arya melompat, energi putih terpancar di ujung kepalan tangannya. Pukulan mereka beradu dengan dahsyat, api menyebar dari serangan Ki Gondo, membakar pepohonan di sekitar. Angin yang tercipta membuat api semakin besar. Mbah Arya terus mendorong sekuat tenaga, sebuah ledakan besar terjadi, membuat Mbah Arya dan Ki Gondo terpental mundur. Ki Ambar dan Mbah Sugeng menatap takjub melihat kekuatan besar yang saling beradu. Ki Gondo tidak berhenti di situ saja. Melihat Mbah Arya terengah karena mengeluarkan energi untuk menangkis serangannya, dia segera menyerangnya dengan cakarnya, menciptakan tebasan hitam besar. Mbah Arya tidak bisa menghindar, namun tiba-tiba Arlingga membuka matanya dan melesat ke arah serangan itu. Dengan belati Kudrawinata yang memancarkan energi besar, Arlingga menangkis serangan tebasan hitam milik Ki Gondo. Serangan tersebut lenyap seketika. Mbah Arya tersenyum merasa bangga dan lega. Aku tahu kamu pasti bisa, Lingga. Arlingga berdiri tegap. Energi dari belatinya masih memancar terang. Ki Gondo yang kini terdesak menyadari bahwa kekuatan dari Surogandru tidak cukup untuk mengalahkan mereka. Mbah Arya menatap Ki Gondo dengan pandangan yang penuh ketenangan. Kekuatan sejati berasal dari hati yang bersih, Ki Gondo. Kesombongan dan kekuatan gelap hanya akan membawa kehancuran. Mahendra dan Aswan terus melangkah menembus keheningan alas Butoringin. Lantunan doa terucap dari mulut mereka membuat sosok-sosok yang menghalangi jalan segera berhamburan pergi. Kegelapan hutan itu seakan menyingkir, memberi jalan bagi mereka yang datang dengan niat suci. Di tengah perjalanan, Mahendra menghentikan langkah. Aswan ikut berhenti, bertanya ada apa dirinya berhenti tiba-tiba. Ada apa, Antara? Aku lupa meninggalkan Butojolo yang berusaha lepas dari jeratan paku hitam yang mengendalikan dirinya. Aswan terdiam sejenak sebelum berkata, Tenang, Tra. Nanti saja kita urus, lagi pula ada Mbah Arya di sana. Dia pasti akan membantu Butojolo. Kau benar, Aswan. Simbah kita tidak akan membiarkan Butojolo begitu saja. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju candi di tengah alas Butoringin. Tujuan mereka adalah memancing Surogandru menuju desa Randu Kidul. Saat tiba di dekat candi, Mahendra dan Aswan melihat dari kejauhan banyak buto yang sudah berjaga di candi itu. Kita harus memancing Surogandru keluar. Bagaimana caranya? Aku akan memancarkan energi tombak Madusena. Surogandru pasti akan merespon. Tugasmu adalah mengalihkan perhatian buto yang berjaga di depan candi dengan mengganggu penglihatan mereka. Apa kamu yakin itu akan berhasil? Surogandru benar-benar menyimpan dendam pada Trakita, yaitu Trajayandaru. Aku yakin dia pasti akan keluar. Aswan mengangguk mengerti, kemudian memegang kalung pasopati miliknya. Dengan penuh tekad dia menggunakan 80% kemampuan Asoka. Ayo kita lakukan. Mahendra mengangguk memberi tanda setuju. Aswan langsung melesat ke arah beberapa buto yang berada di sekitar candi, menyerang mata mereka untuk mengganggu penglihatan. Dengan kecepatan dan kekuatan Asoka, dia berhasil membuat kekacauan di antara para buto.
Mahendra berlari menuju candi sambil memanggil tombak Madusena. Sebuah cahaya terang muncul di langit melesat menuju Mahendra. Dia berdiri di depan candi dan menancapkan tombak Madusena ke tanah, melepaskan energi yang menciptakan gelombang besar. Surogandru, keluar! Suasana di sekitar candi berubah drastis. Tanah bergetar, angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar di kejauhan. Dari balik bayangan gelap, sosok besar dan menakutkan mulai muncul. Surogandru, makhluk yang mereka tunggu-tunggu, akhirnya menampakkan diri dengan aura jahat yang menyelimuti tubuhnya. Apa yang kau inginkan, manusia? Mahendra menatap tajam ke arah Surogandru, memegang erat tombak Madusena. Aku datang untuk mengakhiri ini. Surogandru mengeram, matanya memancarkan cahaya merah, menandakan kalau dirinya benar-benar marah. Kau lagi Pucajayan Daru. Mahendra berdiri dengan tegak memegang tombak Madusena di antara tekanan energi yang terpancar dari Surogandru. Kali ini dirinya sudah benar-benar siap untuk mengakhiri kekacauan yang sudah diciptakan Surogandru. Aku dari Trahjayan Daru, menantangmu untuk bertarung. Surogandru tertawa mendengar ucapan Mahendra. Energi hitam dari tubuhnya meluap drastis, pepohonan tumbang hanya dengan hembusan energi yang dia ciptakan. Apa kau sudah bosan hidup? Apa kau takut untuk berhadapan denganku? Ekspresi Surogandru seketika berubah, menatap tajam ke arah Mahendra. Aku terima tantanganmu, Pucajayan Daru.